Pemirsa, jumpa kembali di channel Belajar dan Berbagi. Video kali ini kita akan belajar mengenai manajemen risiko, khususnya untuk mengenal jenis-jenis potensi hazard atau bahaya pada alat kesehatan yang dapat menimbulkan HAM atau luka dan risiko terhadap pengguna, operator, pasien, atau alat-alat yang lainnya. Bagi perusahaan alat kesehatan yang menerapkan ISO 13485, persyaratan mengenai manajemen risiko adalah wajib, dan ini dapat dijumpai di klausul 7.1, yaitu mengenai perencanaan realisasi produk. Artinya, dalam merencanakan produksi alat kesehatan harus didasarkan pada hasil analisa risiko dan pengendalian risiko, sehingga produk alat kesehatan akan aman terhadap pengguna, pasien, operator, dan alat-alat yang lainnya. Dan juga tercantum di dalam klausul 7.3.3, yaitu mengenai input desain dan pengembangan. Artinya pada waktu merancang suatu produk, hasil manajemen risiko merupakan input desain dan pengembangan produk, sehingga apabila output desain mengenai input desain yang berarti memenuhi hasil manajemen risiko, maka produk dari sisi desain akan aman bagi pengguna, pasien, dan alat yang lainnya. Apa yang dimaksud dengan manajemen risiko? Ya. Manajemen risiko itu merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi yang terkait dengan risiko. Risiko yang teridentifikasi tentu saja. Dan setiap organisasi itu mempunyai tujuan atau hasil yang direncanakan atau yang diharapkan. Namun pengaruh eksternal dan internal dan kadang-kadang menimbulkan ketidakpastian untuk mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan. Sebagai contoh, tujuan ingin membuat produk alat kesehatan yang aman bagi pengguna, pasien, atau alat lain. Sepanjang siklus produk, ada faktor-faktor eksternal atau internal yang dapat menyebabkan potensi tidak aman dari produk yang dihasilkan. Mulai dari bahan atau komponennya, proses produksinya, pada waktu handling, distribusi, atau waktu penyimpanan, penggunaan, dan sebagainya. Sebagai ilustrasi, untuk menghasilkan produk yang aman, perusahaan memerlukan material atau komponen dengan spesifikasi tertentu. Apabila terjadi penyimpangan spesifikasi dari komponen atau material tersebut, di sana ada potensi produk tidak aman. Demikian juga untuk proses produksi tertentu itu mungkin memerlukan pengendalian lingkungan kerja dari kontaminasi partikel, kontaminasi kimia tertentu, kemudian kontaminasi mikroorganisme. Tujuannya untuk apa? Untuk menghasilkan produk dengan kontaminasi yang terbatas, sehingga aman bagi pengguna dan pasien. Demikian juga untuk menjaga keamanan dan kinerja. Bahkan ada produk yang perlu dikirim dengan tempat pendingin selama distribusi. Ini tentu saja dengan harapan kinerjanya itu tetap terjaga, sehingga tidak membahayakan pasien yang menggunakannya. Jadi sepanjang siklus hidup produsen itu perlu mengidentifikasi potensi-potensi bahaya atau hazard yang ada, yang dapat menyebabkan HAM atau luka atau risiko terhadap pengguna, pasien, dan alat kesehatan. Apa saja nih jenis-jenis hazard atau bahaya yang harus diperhatikan pada saat mengidentifikasi hazard dan risiko di sepanjang siklus hidup dari produk? Mau mempelajari jenis-jenis hazard? Mari kita belajar bersama melalui video yang satu ini. Pemirsa, salah satu tujuan dari manajemen risiko yaitu untuk menciptakan dan melindungi nilai. Manajemen risiko juga akan dapat meningkatkan kinerja, mendorong inovasi, dan juga mendukung pencapaian tujuan. Manajemen risiko mencakup beberapa macam proses. Satu, misalnya mengidentifikasi hazard. Kemudian mengestimasi dan mengevaluasi risiko terkait dengan hazard yang diidentifikasi tersebut.
Kemudian yang ketiga, mengendalikan risiko tersebut. Ini bisa dapat meliputi mencegah supaya tidak terjadi, atau mengurangi, atau menghilangkan potensi risiko tersebut. Dan yang keempat yaitu memonitor efektivitas pengendalian di sepanjang siklus hidup produk alat kesehatan. Potensi bahaya atau hazard dan risiko itu kita tahu dapat terjadi di sepanjang siklus hidup atau life cycle alat kesehatan, yaitu mulai dari desain, fabrikasi, distribusi, instalasi, servis, bahkan pembuangan alat kesehatan. Jadi cakupan manajemen risiko itu sangat luas, dan harapannya nanti kita dapat belajar satu persatu dalam video yang tentu saja terpisah supaya tidak terlalu lama. Dan untuk video kali ini kita akan fokus untuk mengenal jenis-jenis hazard atau bahaya yang berpotensi dapat menimbulkan HAM dan risiko. Untuk belajar mengenai jenis-jenis hazard, tentu saja saya juga menggunakan referensi. Yang pertama yaitu tentang ISO 31000. Ini mengenai Risk Management Guidelines. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menggunakan referensi ISO 14971. Ya, ini mengenai medical devices, application of risk management to medical devices. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ISO TR 24971. Ini mengenai medical devices, guideline on the application ISO 14971. Ya, jadi tiga referensi ini kita gunakan untuk menjelaskan atau mempelajari apa saja potensi hazard yang ada di dalam produk alat kesehatan. Baik, mengelola risiko itu sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan mengelola risiko, akan sangat membantu bagi organisasi dalam menetapkan strateginya, mencapai tujuannya, dan membuat keputusan yang tepat. Ya. Kemudian seperti disebutkan di awal bahwa alat kesehatan mempunyai potensi bahaya atau hazard yang dapat menimbulkan kerusakan atau menimbulkan HAM dan risiko pada pasien, operator, pengguna, orang lain atau alat-alat lain yang terpapar terhadap hazard tersebut. Dan potensi hazard atau bahaya yang dapat terjadi di seluruh siklus hidup alat kesehatan yaitu mulai dari desain, fabrikasi, distribusi, instalasi, servis, bahkan sampai pembuangan. Terlebih dahulu kita juga perlu mengenal istilah-istilah tertentu supaya tidak terlalu asing ya dengan istilah tersebut, seperti hazard itu apa, HAM apa, risiko, daur hidup atau life cycle. Hazard yaitu sumber kerusakan atau sumber HAM potensial. HAM itu sendiri yaitu bisa luka fisik, kerusakan terhadap orang, kesehatan orang, atau kerusakan terhadap properti atau terhadap lingkungan. Itu HAM. Ya. Kemudian risiko itu merupakan kombinasi probabilitas terjadinya HAM dan severity atau keparahan dari HAM tersebut. Ya. Kemudian ada nanti istilah namanya situasi bahaya, hazardous situation, yaitu ini merupakan keadaan di mana orang, properti, atau lingkungan terpapar dengan satu atau lebih hazard bahaya tersebut. Kemudian yang dimaksud daur hidup, life cycle, yaitu merupakan semua tahapan kehidupan alat kesehatan, dari mulai konsep awal sampai penonaktifan akhir dan pembuangan alat kesehatan. Ya, itu kita mengenal istilah-istilah tersebut. Ya, bahaya, hazard suatu alat kesehatan yang dapat menimbulkan risiko atau HAM terhadap orang lain, pasien, operator, atau alat kesehatan lainnya yang terpapar suatu alat kesehatan tertentu. Dengan identifikasi risiko, diharapkan akan lebih mudah untuk mengendalikan atau mengurangi potensi risiko yang ditimbulkan. Kita lihat contoh-contohnya ini untuk potensi hazard yang mungkin dijumpai pada alat kesehatan. Hazard energi, apa saja nih? Yang pertama, misalnya energi elektromagnetik. Ini umumnya merupakan dijumpai ada potensi hazard pada produk-produk elektromedis. Potensi hazard yang mungkin ini antara lain misalnya arus bocor,
medan elektrik, medan listrik, medan magnetik. Ya. Selain berisiko terhadap orang, ya, energi elektromagnetik ini juga dapat menimbulkan interferensi terhadap alat lain, yaitu dapat mengganggu kinerja alat lain, sehingga ya dapat membahayakan orang yang menggunakannya. Misalnya nih, infus pump yang sudah diatur dengan kecepatan alir volume tertentu nih, untuk menghantarkan misalnya insulin kepada pasien yang mempunyai diabetes. Dengan adanya interferensi ini ada potensi untuk mengubah aliran volume insulin yang sudah ditetapkan, sehingga volumenya bisa menjadi lebih kecil atau lebih besar atau keduanya, dan keduanya akan tentu saja membahayakan bagi pasien. Kemudian energi radiasi, ini juga potensi hazard dari radiasi non pengion, radiasi pengion untuk produk-produk yang memang menggunakan untuk radiasi pengion atau non pengion ya. Kemudian radiasi ini juga dapat membahayakan tentu saja kepada pengguna dan pasien. Kemudian energi panas, ini merupakan hazard, ini dapat berupa misalnya temperatur tinggi atau bahkan temperatur rendah. Ini dapat membahayakan orang. Misalnya nih, untuk inkubator bayi yang temperaturnya itu sudah diatur nih pada ring tertentu. Apabila termokontrolnya ini tidak berfungsi dengan baik, maka dapat membahayakan pasiennya. Kemudian energi mekanik. Nah, ini hazard ini misalnya hazard dari gravitasi. Bisa jatuh, bisa massa yang tersuspensi, vibrasi. Nah, ini juga bisa membahayakan pasiennya. Kemudian energi yang tersimpan, ini juga merupakan potensi hazard. Ini misalnya part atau komponen yang bergerak, torsinya, kemudian tensile force-nya atau kekuatan regangannya, kemudian gerakan dan memposisikan pasien. Ini ada potensi hazard bagi pasien ya, atau alat lain. Kemudian energi akustik, ini juga potensi hazard. Misalnya energi ultrasonik, infrason, bunyi, dan sebagainya. Juga ada injeksi cairan bertekanan tinggi, ini juga bisa. Ya, itu tadi contoh-contoh untuk hazard yang terkait dengan energi. Kemudian yang terkait dengan hazard atau bahaya kimia dan biologi. Dari biologi misalnya, seperti ada karena bakteri, virus, jamur, adanya reinfeksi, adanya infeksi silang. Nah, ini merupakan potensi-potensi hazard kontaminasi. Potensi-potensi hazard kontaminasi ini dapat terjadi pada saat pembuatan, pada saat penyimpanan, pada saat distribusi, atau pada saat akan digunakan. Dan itu semuanya tentu saja dapat membahayakan pasien dan penggunanya. Kemudian hazard kimia. Potensi hazard kimia dapat terjadi nih melalui saluran udara, melalui jaringan, atau lingkungan kerja, atau properti. Hazard residu, misalnya nih bagi produk yang disterilisasi dengan ethylene oxide, kita tahu ada kemungkinan ada potensi residu ethylene oxide, dan ini tentu saja sangat toksik ya. Jadi oleh karena itu harus dibatasi. Kemudian ada hazard asam, alkali, aditif, atau alat bantu proses, bahan pembersih, disinfektan, dan sebagainya ya. Kemudian biocompatibility, nah, ini bahaya biocompatibility ini terkait dengan toksisitas dari unsur-unsur kimia tertentu. Misalnya yang dapat menyebabkan alergi, kemudian dapat menyebabkan iritasi, sensitisasi, kemudian bisa juga pirogen, ini dapat menyebabkan demam ya. Kemudian zat karsinogen, ini juga dapat menyebabkan kanker. Zat mutagenik dapat menyebabkan mutagen. Bahkan untuk produk implan nih, misalnya produk implan mungkin juga mempunyai potensi hazard dari hasil leaching, hasil degradasi dari bahan-bahan yang digunakan. Yang ini mungkin bisa bersifat sitotoksik, karsinogenik, mutagenik, dan sebagainya. Ya, itu tadi contoh-contoh potensi bahaya atau hazard dari alat kesehatan yang perlu diidentifikasi ya, dan dikendalikan setelah itu. Kemudian contoh berikutnya yaitu bahaya operasional. Ini meliputi misalnya bahaya fungsinya nih. Jadi dari sisi fungsi ini
output atau fungsi yang tidak sesuai atau tidak benar, ini dapat membahayakan orang karena ya bisa salah membaca hasilnya, bahkan salah untuk memutuskan diagnosanya. Kemudian ukuran yang tidak benar, misalnya ukuran cairan infus, ukuran skala pada syringe, ini juga kalau tidak tepat ya bisa membahayakan pasien. Potensi hazard untuk transfer data yang salah, bisa juga potensi hazard adanya kemerosotan atau kehilangan fungsi dan sebagainya. Itu contoh-contoh hazard yang terkait dengan fungsi. Kemudian hazard operasional juga termasuk misalnya use error. Use error itu bisa ada yang sengaja, ada yang tidak disengaja. Jadi contohnya untuk use error nih, informasi tentang caution, precaution, warningnya itu tidak lengkap misalnya. Ini bisa menyebabkan kesalahan penggunaan yang bisa membahayakan keamanan pengguna. Kemudian alatnya kurang ergonomis sehingga juga pengguna bisa menjadi salah waktu menggunakan. Atau usability-nya kurang tepat sehingga berpotensi menyebabkan kesalahan penggunaan. Kemudian atau juga ya memang pelanggaran-pelanggaran terhadap instruksi yang sudah ditetapkan. Nah, ini juga tentu saja membahayakan pasien. Atau pengguna kurang memahami penggunaan alat dengan benar. Ini juga bisa membahayakan. Ya itu tadi contoh bahaya yang terkait dengan operasional. Kemudian contoh bahaya informasi. Apa saja contohnya? Yaitu misalnya label, instruksi cara menggunakan tidak lengkap, deskripsi kinerja tidak lengkap, spesifikasi intended use-nya tidak lengkap. Kemudian penjelasan mengenai limitation atau keterbatasan alat tidak lengkap. Nah, itu semuanya tadi juga dapat membahayakan pengguna ataupun pasien. Kemudian instruksi operasional nih, misalnya aja spesifikasi aksesori yang harus digunakan tidak lengkap sehingga ya bisa salah menggunakan aksesori. Kemudian spesifikasi pengecekan sebelum menggunakan tidak lengkap. Padahal pengecekan awal misalnya sangat penting untuk kinerja alat. Nah, kemudian instruksi pengoperasian yang sangat rumit. Ini semuanya mempunyai potensi hazard informasi tersebut dapat menyebabkan kesalahan pengoperasian. Ya. Kemudian terkait informasi yaitu tentang peringatan atau warning atau precaution atau caution. Ini misalnya tentang ya peringatan tentang efek sampingnya, kemudian bahaya yang mungkin terjadi kalau menggunakan kembali alkes yang sekali pakai, kemudian informasi tidak lengkap, sehingga potensi hazard informasi ini dapat membahayakan pasien atau pengguna. Contoh lain lagi yaitu spesifikasi pengecekan hasil servis tidak lengkap, dan juga misalnya informasi cara perawatan, interval perawatan tidak ada atau tidak lengkap. Nah, ini juga merupakan hazard informasi yang berpotensi membahayakan pengguna. Demikian tadi kita sudah mengenal potensi-potensi hazard yang harus diidentifikasi, dievaluasi, dan dikendalikan, dan dimonitor efektivitas pengendaliannya. Semuanya tadi, potensi-potensi bahaya ini dapat terjadi, dapat dijumpai di seluruh tahapan daur hidup produk alat kesehatan. Dan risiko yang tampak pada satu titik dalam daur hidup ini dapat dikelola dengan tindakan yang dilakukan pada titik yang berbeda dari daur hidup alat kesehatan. Ini berarti produsen perlu menerapkan prinsip manajemen risiko bagi alat kesehatan dari mulai konsep awal hingga penonaktifan akhir sampai pembuangan supaya tidak membahayakan. Dan semua pihak dalam rantai pasok alat kesehatan berkontribusi terhadap pengendalian hazard dan risiko yang membahayakan terhadap pengguna, pasien, atau alat lain. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa.